Sekarang kita membahas tentang minyak bumi ya. Yang pertama kita akan membahas proses pembentukan minyak bumi ya. Proses pembentukan minyak bumi. Jadi minyak bumi ya. Minyak bumi ini terbentuk dari peruraian senyawa organik yang berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan laut oleh mikroorganisme laut ya. Jadi minyak bumi tadi terbentuk dari peruraian senyawa organik yang berasal dari sisa-sisa hewan ya dan tumbuhan laut oleh mikroorganisme laut ya. Jadi proses pembentukan minyak bumi ini waktunya sangat lama ya. Waktunya sangat lama, bahkan sampai ratusan juta tahun ya. Kalau menurut literaturnya bahkan bisa sampai 150 juta ya, 150 juta tahun ya. Jadi makanya minyak bumi ini disebut sebagai ya, minyak bumi ini disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya, tidak dapat diperbaharui ya. Tidak dapat diperbaharui ya, karena waktu pembentukannya itu sangatlah lama ya. Makanya kita harus hemat energi ya, hemat minyak ini. Nah, kemudian apa saja komponen minyak bumi ya? Komponen minyak bumi ya. Komponen minyak bumi ini yang pertama ada gas ya. Ada gas. Yang kedua ada bensin ya. Bensin. Yang ketiga ada kerosin. Ini dikenal dengan minyak tanah ya. Kerosin. Nah, ini komponen utamanya. Kemudian ada juga yang namanya solar ya. Solar. Nah, ada juga namanya minyak pelumas ya, minyak pelumas. Kemudian yang terakhir ada residu ya, residu. Nah, seperti itu dia ya. Nah, inilah komponen utama minyak bumi ya. Jadi kemudian bagaimana cara mengolah minyak bumi ya? Nah, kita belajar sekarang tentang pengolahan minyak bumi ya, proses pengolahan minyak bumi tadi ya. Bagaimana cara proses pengolahan minyak bumi ya? Jadi minyak bumi tadi pertama-tama dideteksi dia ya. Deteksi keberadaannya, di mana dia ada gitu ya. Kemudian setelah diketahui dibor gitu ya. Nah, kemudian dibor ya. Setelah dibor dapatlah minyak ya. Minyak yang hasil pemboran ini namanya adalah minyak mentah ya. Minyak mentah. Ya. Kemudian minyak mentah ini diolah. Minyak mentah yang tadi kemudian diolah dengan prosesnya namanya destilasi ya. Destilasi ataupun penyulingan ya. Destilasi bertingkat ya. Bertingkat namanya kalau untuk pengolahan minyak bumi tadi ya. Pengolahan minyak bumi namanya destilasi bertingkat ya. Nah, apa dasar pemisahannya ini? Yang namanya destilasi ya, dasar pemisahannya adalah berdasarkan perbedaan titik didih ya. Perbedaan titik didih ya. Titik didih masing-masing zat yang bercampur ya. Perbedaan titik didih masing-masing zat yang bercampur ya. Kan minyak bumi itu tadi banyak isinya ya.
ada bensin, solar dan seterusnya tadi ya. Nah, ternyata kan komponen itu titik didihnya tidak sama ya. Jadi seperti itu dia ya. Disuling dia. Nah, nanti proses penyulingannya itu seperti ini dia ya. Nah, jadi disulinglah minyak bumi tadi supaya dia terpisah menjadi komponen-komponennya ya, karena kan yang kita perlukan bukan campuran ya, tapi udah dalam bentuk zat yang terpisah-pisah gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti ini dia, seperti ini ya, katakanlah seperti ini. Nah, jadi minyak mentah tadi katakanlah masuk ke sini, ini distilasi bertingkat tadi ya, tingkat-tingkat dia di sini ya. Nah, gambarannya mungkin seperti ini dia. Nah, seperti ini dia ya. Nah, yang pertama minyak mentah tadi dimasukkan dari sini ya, masuk dia minyak mentah tadi masuk dari sini, masuk ke tangki ini ya. Kemudian di sini dimasukkanlah uap air yang panas ya, uap yang panas. Nah, nanti ya di sini kan tadi campuran minyak bumi masih ya. Minyak bumi ini bercampur di sini. Kemudian dipanaskan kan, dia akan menguap nih. Menguap dia pertama-tama keluar ya. Itu yang pertama-tama keluar itu adalah gas ya. Ini gas. Gas keluar gitu. Nah, gas ini kemudian ditampung lagi ke tangki yang lain gitu ya. Ditampung lagi di sini. Nah, kemudian yang kedua itu ini sekitar 0 sampai 50 derajat udah keluar dia ya. Ini 0 sampai 50 derajat Celcius ya. Kemudian nanti yang kedua keluar di sini adalah bensin ya. Bensin. Nah, ini sekitar 50 sampai 85 ya. 50 sampai 85 derajat Celcius. Ini udah keluar dia. Ya. Jadi suhunya ini diatur ya sehingga dia nanti masing-masing ini terpisah ya. Kemudian nanti dari sini keluar lagi yang namanya solar ya. Solar. Iya, solar ya. Nah, solar ini sekitaran 105 sampai 135 ya. 135 derajat Celcius baru dia keluar solar ya. Nah, kemudian setelah solar ini barulah keluarlah yang namanya minyak berat ya, minyak berat ya, minyak berat ini. Nah, kemudian dari sini adalah keluar ini yang namanya residu ya. Minyak berat ini sekitar 135 sampai 300 derajat Celcius ya. Kalau residu ini sekitar 300 derajat Celcius. Nah, gitu dia. Jadi kan mereka ini terpisah-pisah berdasarkan perbedaan titik didihnya ya. Titik didihnya gas kan lebih kecil ya, sehingga dia dulu keluar. Kemudian bensin ini agak lebih besar dari gas, solar lebih besar lagi dari bensin. Yang berat ini besar lagi, apalagi residu ini sampai 300 derajat Celcius ya. Jadi ini namanya proses penyulingan ya, ataupun destilasi bertingkat. Kenapa dibilang bertingkat? Karena ini bertingkat-tingkat ya. Nah, karena berdasarkan perbedaan suhu masing-masing komponen yang bercampur tadi ya. Jadi terpisahlah dia si minyak bumi ini ke dalam komponennya gitu ya. Nah, kemudian setelah tahu kita cara proses penyulingannya, jadi ini tadi ditampung ya, gas ini ditampung, bensin ini juga ditampung ya, solar ditampung. Nah, kemudian minyak berat. Nah, nanti ini masing-masing ada kegunaannya semua ya. Gas misalnya ada LPG di situ ya.
bensin udah tahu ya gunaannya, solar ya untuk minyak diesel, kemudian nanti residu ini bisa juga dibuat jadi aspal ya. Nah, kemudian akan kita bahas yang sering paling banyak kita kenal adalah yang akan kita perdalam di sini adalah bagian dari minyak bumi tadi adalah bensin ya. Bensin itu dia ya. Nah, apa itu bensin ya? Bensin itu sebenarnya adalah campuran dari isooktan dan normal heptana ya. Normal heptana. Itulah bensin kita itu ya. Nah, isooktan itu sama dengan 2,2 trimetil pentana ya. Nah, kemudian kita akan belajar lagi mengenai yang namanya bilangan oktan ya, bilangan oktan ya. Coba kita belajar tentang bilangan oktan bensin ini ya. Bilangan oktan. Ya. Nah, jadi bilangan oktan ini apa itu bilangan oktan? Ya, bilangan oktan itu menunjukkan bilangan yang merupakan ataupun yang menunjukkan kualitas bensin ya. Kualitas bensin. Ya. Jadi bilangan oktan itu seperti ini dia. Ya. Bilangan oktan misalnya ada bensin, katakanlah bilangan oktannya katakanlah 80. Nah, kalau bilangan oktannya 80, maka bensin itu merupakan campuran dari 80% di dalamnya ada isooktan. Isooktan, kemudian 20% sisanya itu adalah normal heptana tadi ya. Nah, itu yang disebut sebagai bilangan oktan ya. Jadi semakin tinggi bilangan oktan ini, itu bensinnya semakin baik ya. Bensin semakin baik. Ya. Jadi sebenarnya semakin banyak isooktannya, bensin tersebut akan semakin baik ya. Seperti itu dia. Nah, jadi kalau kita bandingkan, katakanlah premium misalnya, ada premium, ada pertamax ya. Nah, maka pertamax ini bilangan oktannya lebih tinggi ya, lebih tinggi ya daripada premium. Nah, seperti itu dia. Nah, kemudian bagaimana cara menaikkan bilangan oktan? Ya. Cara menaikkan bilangan oktan tadi. Cara menaikkan bilangan oktan? Ya, ada caranya. Yang pertama, kalau dulu ya, zaman dulu ke dalam bensin ini tadi ditambahkan yang namanya TEL ya. TEL ini tetraethylit ya, tetraethylit. Tapi sekarang sudah ditinggalkan ya. Ternyata TEL ini mengandung timbal ya. Mengandung timbal. Jadi dapat menyebabkan keracunan ya. Ya. Dapat menyebabkan keracunan. Jadi sekarang TL ini untuk menaikkan bilangan oktan bensin ini tadi sudah ditinggalkan ya. Nah, sekarang yang dipakai adalah dengan penambahan MTBE ya.
MTBE ya. Itu metil tersier butil ether ya. Metil tersier butil ether itu yang dipakai sekarang ya, karena ini ternyata tidak menyebabkan keracunan ya. Nah, kemudian kita lihat kualitas bensin tadi. Nah, misalnya apa akibatnya kalau bilangan oktannya rendah ya. Bilangan oktan rendah ya, bilangan oktan bensin tadi rendah, maka tidak baik ya. Kenapa tidak baik? Yang pertama akan timbul banyak ketukan dalam mesin ya. Akan timbul banyak ketukan dalam mesin ya, sehingga mesinnya cepat rusak ya. Ketukan ataupun knocking namanya. Knocking dalam mesin ya, sehingga cepat rusak mesinnya ya. Yang kedua, ini akan dihasilkan gas karbon monoksida ya, karena pembakaran tidak sempurna ya. Dihasilkan karbon monoksida ini bersifat racun ya. Kenapa dia bersifat racun? Nah, ini karena gas CO ini bisa bereaksi dengan hemoglobin darah kita ya. Jadi itu sebabnya makanya CO ini bersifat racun ya. Kemudian nomor 3, dihasilkan jelaga ya. Jelaga yang banyak ya. Dihasilkan jelaga yang banyak. Jadi itulah kelemahannya kalau bilangan oktan bensin kita rendah ya. Jadi sebenarnya pemakaian Pertamax itu bisa menyebabkan bensin lebih awet daripada mesin kita lebih awet daripada penggunaannya dengan bensin biasa gitu ya. Jadi itulah akibatnya kalau bilang oktan bensinnya rendah. Nah, kemudian kita teruskan lagi dengan apa manfaat minyak bumi ini ya. Ya, manfaat minyak bumi. Apa manfaat minyak bumi ya? Nah, selain bahan bakar tentunya ya. Yang satu kan untuk bahan bakar seperti bensin tadi ya. Bahan bakar ini yang paling banyak sebenarnya ya. Ada tadi bensin di sini ya. Ada solar ya. Ada juga namanya minyak tanah atau kerosin ya. Nah, ini kan untuk bahan bakar ya. Kemudian selain bahan bakar ada juga digunakan dalam dunia petrokimia ya. Petrokimia. Ya, apa itu petrokimia ya? Nah, petrokimia ini bisa menghasilkan plastik ya. Ini minyak bumi tadi bisa diolah jadi plastik ya, apalagi ya, plastik, pestisida, deterjen ya, pestisida ya, deterjen, ini namanya petrokimia. Jadi bisa diolah juga seperti itu ya. Bisa juga dia gas sintesis dan yang lain-lain ya. Nah, kemudian dalam seni ya, dalam bidang seni. Nah, dalam bidang seni ini bisa dibuat dalam bentuk pada tinta ya, pembuatan tinta ya, itu ya. Thinner ya, pelarutnya juga bisa. Thinner itu juga bisa dibuat dari minyak bumi tadi ya. Nah, kemudian dalam estetika ya, estetika itu banyak juga digunakan untuk pembuatan lipstick ya. Pembuatan lipstick ya.
itulah dia penggunaan daripada minyak bumi ini tadi ya. Nah, kemudian sekarang kita belajar lagi tentang apa dampak negatifnya ya. Positifnya kita udah tahu tadi ya, bisa digunakan untuk kebutuhan kita ya. Dampak negatif nih sekarang. Dampak negatif penggunaan minyak bumi ya. Apa dampak negatifnya ya? Nah, ternyata dalam pembakaran minyak bumi ini ya, nanti bisa menghasilkan misalnya bensin itu ya. Pembakaran minyak bumi ini bisa menghasilkan beberapa senyawa ya. Misalnya di dalam bensin itu ternyata belerang ya, sehingga ada senyawa ini di dalamnya SO2, nanti ini bisa terbang ke udara ya. Jadi hasil pembakaran tadi misalnya kita pakai mobil ya, hasil pembakaran itu bisa menghasilkan gas SO2 sehingga ini bisa menimbulkan penyakit pernapasan kalau SO2 ini ya. Penyakit pernapasan. Itu dampak negatifnya ya. Nah, kemudian tadi udah tahu kita kalau menggunakan TEL nanti bisa menyebabkan keracunan tadi ya, itu yang kedua. Kemudian ada yang namanya efek rumah kaca atau greenhouse ya. Efek rumah kaca ataupun greenhouse namanya ya. Nah, efek green rumah kaca ini terjadi akibat daripada nanti kebanyakan CO2 ya. Kebanyakan CO2 di atmosfer. Dari mana datang CO2 ini? Ini dari hasil pembakaran minyak bumi tadi ya. Nah, kita tahu kan hidrokarbon itu kalau dibakar kan menghasilkan CO2 dan H2O ya. Nah, jadi ini bisa menyebabkan pemanasan global ataupun efek rumah kaca ya. Nah, kemudian ada juga yang lain namanya adalah hujan asam. Hujan asam. Ya. Nah, apa yang menyebabkan hujan asam ini? Bisa senyawa ya nitratnya NOx, bisa juga SOx gitu ya. Bisa NO2, NO3 ya, SO2, SO3 gitu ya. Jadi ini kalau bereaksi dengan air ini akan dihasilkan asam nitrat ya, NO3. Sedangkan katakan SO2 ini bisa menghasilkan H2SO4. Nah, ini kan sifatnya asam ya. Maka ini akan menghasilkan hujan asam ya. Hujan asam ya. Jadi penyebabnya hujan asam itu adalah ini. Ini dihasilkan dari pembakaran minyak bumi tadi ya. Jadi seperti itu dia. Nah, begitulah kira-kira pembahasan kita tentang minyak bumi. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.